Shalom dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi bersama dengan kami di dalam ruangan podcast Perspektif. Satu lagi program terbitan Hope Channel Asia Tenggara, khusus untuk berdiskusi dan membicarakan beberapa topik menarik yang boleh kita terokai dan temui di dalam firman Tuhan. Tagline kita, melihat daripada perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Bagi Anda yang baru sahaja bersama dengan kami, jangan lupa untuk terus berkongsikan pautan siaran langsung ini, dan pada masa yang sama memberikan respons Anda melalui emoji yang available, dan juga untuk memberikan komen, pandangan Anda, dan mungkin persoalan yang terkait dengan topik kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk terus menghubungi kami melalui WhatsApp, talian WhatsApp kami di nombor tambah 66981888773. Saya ulang nomor WhatsApp-nya, nomor Thailand tambah 66981888773. Anda juga boleh melayari laman Facebook kami di Hope Channel Asia Tenggara ataupun @hopetv.malay, dan juga di saluran YouTube kami di @hopetv_malay ataupun Hope Channel Asia Tenggara. Dan Anda juga boleh melayari laman sesawang kami di hopetv.asia, www.hopetv.asia. Sekali lagi bersama dengan saya di studio dalam podcast Perspektif kita. Seperti biasa, teman saya Pendeta Dr. Gerard Bernard Sepati, seorang pensyarah di Fakulti Pengajian Agama Universiti Antarabangsa Asia Pasifik. Selamat datang Pendeta, apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Puji Tuhan, sehat walafiat. Sihat, siap. Cukup memiliki tenaga untuk melayani Tuhan. Bagaimana perjalanan di dalam kelas sepanjang minggu ini? Setakat ini kelas semuanya oke. Semuanya berjalan dengan baik. Untuk semester ini apa yang menjadi course ataupun kursus yang diajarkan? Semester ini ada 2 kursus ataupun dua mata pelajaran. Yang pertama itu berkenaan dengan Law and Writings of the Old Testament, dan yang kedua adalah Human Destiny. Berkenaan destinasi manusia. Ya, berkenaan dengan apa, kemana kita akan pergi. Itu menjawab satu persoalan besar, dan itu diajarkan untuk satu semester. Satu semester. Semata-mata untuk memastikan anak-anak muda kita mengetahui destinasi hidup mereka. Ya. Oke, pada kali ini kita ada satu topik menarik. Kita teruskan kembara Abraham dan juga keturunannya, dan kita akan pada kali ini berbicara tentang parenting ataupun keibubapaan ataupun asuhan ibu bapa, parenting styles ya, dan bagaimana satu model parenting di dalam Alkitab itu yang pada pandangan mereka adalah ideal, tetapi akhirnya membawa kepada keparahan dalam struktur rumah tangga dan keluarga. Yeah. Ini kita sebutkan asuhan ataupun didikan pilih kasih, playing favoritism dalam bahasa Inggris. Oke, jadi sebelum kita bermula, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami sekali lagi mengembalikan segala pujian, sembah, dan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana pada penghujung minggu ini kami sekali lagi dapat mengingati berkat-berkat dan kebaikan Tuhan, dan seterusnya mendapatkan istirahat dan damai sejahtera Tuhan melalui hari Sabat yang istimewa yang Tuhan telah sediakan untuk kami mengalami kasih Tuhan dan juga untuk datang kepada Tuhan dalam penyembahan dan kebaktian. Kami bersyukur Tuhan pada malam ini sekali lagi dapat bergabung bersama-sama dengan teman, sahabat setia kami dimanapun mereka berada, untuk sekali lagi berdiskusi tentang topik yang begitu penting untuk memberikan kami panduan bagaimana kami boleh menjadi ibu bapa yang takut kepada Tuhan dan juga menerapkan nilai dan prinsip Alkitabiah di dalam cara kami mendidik dan memelihara anak-anak kami.
biarlah model yang kami akan pelajari pada hari ini akan mengajar kami dan membantu kami untuk mendapatkan sumber teladan yang terbaik untuk memastikan kami memainkan peranan di dalam memelihara anak-anak kami, anak-anak Tuhan, membesarkan mereka dan mempersiapkan mereka untuk keselamatan. Kami doakan teman-teman kami yang menyaksikan secara langsung maupun yang akan menyaksikan siaran ulangan nanti. Semoga mereka juga akan diberkati dan mendapat berkat yang istimewa melalui podcast Perspektif pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan produksi ini dan juga isi intipati daripada firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama ini ke dalam tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Oke, Dr. Gerard, kita akan terus kepada anak Abraham yang dijanjikan. Ishak, yes. Jadi kita akan fokus kepada Ishak. Kurang cerita tentang Ismail di sini di dalam Alkitab. Tetapi tumpuan kita adalah anak yang akan membawa nama dan keturunan seperti yang telah dijanjikan kepada Abraham itu, Ishak. Menarik sekali bagaimana Ishak dijodohkan dengan istrinya Rebeka. Juga ada satu cerita yang menarik, seperti sudah direncanakan dan juga mendapat endorsement daripada Tuhan, dan bagaimana mereka dipersatukan dalam perkawinan, dan itu boleh nanti para penonton kita bacakan dalam bab-bab sebelum itu ya, bagaimana Abraham mengutuskan hambanya Eliezer untuk mencari istri bagi anaknya Ishak itu. Tetapi fokus kita adalah kepada Ishak dan Rebeka ya, di awal perhubungan mereka dan juga di awal responsibility, tanggung jawab mereka sebagai ibu bapa ya. Jadi kita akan melihat dalam Kejadian pasal yang ke-25 dan kita akan membaca daripada ayat yang ke-19 ya, Kejadian 25 ayat yang ke-19. Ishak diberkati dengan anak kembar ya, dan ini sebenarnya ada berkat berganda daripada bapaknya yang harus menantikan kedatangan kelahiran anak yang dijanjikan itu. Walaupun sebenarnya ada dua, sekurang-kurangnya itu yang diceritakan, Ismail dan juga Ishak ya. Tetapi bagi Ishak ini dilahirkan serentak baginya kembar. Dan saya bacakan ayat yang ke-19. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Ayat yang ke-21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Dan 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan dia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan dia pergi meminta petunjuk daripada Tuhan. Now, saya tidak tahulah kenapa seakan-akan Tuhan melakukan yang sama juga kepada Rebeka, walaupun Rebeka tidak perlu menantikan sehingga 90 tahun, tetapi usia 40-an itu Tuhan masih lagi menutup rahimnya. Mungkin ada sebab di sebalik ini, sedangkan ini merupakan janji yang harus mereka nanti-nantikan dan tuntut daripada Tuhan ya, untuk meneruskan legacy dan juga keturunan yang dijanjikan itu. Ya, kelihatannya Pastor, kalau dilihat dalam cerita Abraham juga, kita lihat bahwa Sarai ataupun Sarah tidak
mempunyai kemampuan untuk memberi anak pada awalnya, sehinggalah Tuhan membuka. Dan di sini juga kita melihat ada persamaannya dengan Abraham. Ribka tidak boleh dia katakan mandul, dan dia tidak boleh memberikan zuriat ataupun tidak boleh memberikan anak, sehinggalah Tuhan membuka, sehinggalah Tuhan memberikan. Seakan-akan mengajar kita suatu pelajaran di mana Tuhan dia bekerja dengan Abraham dan juga bekerja dengan anak perjanjian ini, dan menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu dialah yang akan menyelesaikannya, dialah yang melakukannya. Dia lakukan untuk Abraham, sekarang dia lakukan untuk Rebeka, Ishak dan Rebeka, dan kelihatan selepas itu juga kita melihat Tuhan juga masih melakukan untuk cucu-cucu Abraham yang lain. Dan ini yang kita lihat sebagai sesuatu yang agak paralel. Iya, paralelnya. Kita juga melihat bagaimana pergumulan Rebeka dan Ishak ini sewaktu mereka harus menyelamatkan diri ataupun mencari survival, dan pada ketika kalau kita bacakan di chapter sebelum itu, mereka juga harus berbohong kepada Raja Abimelek di tempat yang sama. Di tempat yang sama, apabila mengatakan bahwa Rebeka itu adalah adik perempuannya, sedangkan dia adalah istrinya. Sama seperti Abraham yang juga berbohong tentang istrinya Sarah. Ya, dan urutannya juga sama ya, Pastor. Kalau kita lihat bagaimana sejurus selepas Tuhan reconfirm janji itu kepada Abraham, perkara itu berlaku. Dalam cerita ini juga Tuhan reconfirm janji dia kepada Abraham, kepada Ishak pada kali ini, dan cerita selepas itu juga terus kepada itu. Menarik sekali sebab paralelnya itu seakan-akan menggambarkan bahwa Ishak juga melalui situasi yang sama seperti bapaknya, dan Tuhan masih bersama-sama dengan mereka. Tidak melanggar janji. Dia masih lagi setia kepada janjinya kepada Abraham. Saya tertarik dengan satu poin yang Dr. Gerard sebutkan tadi. Apabila sesuatu janji itu datang daripada Tuhan, dan dalam apapun keadaannya Tuhan yang actually berperanan untuk memastikan ataupun untuk menunaikan janji itu dalam apa sahaja keadaan. Dan yang bagi mereka berdua ini, saya melihat kesabaran itu sangat penting. Untuk menantikan janji itu digenapi. Tidaklah selama masa yang digunakan oleh Abraham, yang merupakan seorang yang begitu setia dan bersabar, tetapi dalam konteks Ishak dan Rebeka ini masih lagi situasi yang sama. Dan untuk memberitahu mereka bahwa kalau Tuhan sudah menyatakan itu, Tuhan akan ada masa yang tepat untuk memastikan rencana dan janji Tuhan itu digenapi. Dan sangat menarik apabila Tuhan menggenapinya. Kalau kita lihat, Abraham mendapat anak dia dalam usia yang lanjut. Ishak mendapat anak itu dalam pertengahan abad itu. Dan Yakub anaknya kemudiannya mempunyai anak begitu ramai, dan seakan-akan Tuhan memberikan kegenapan janji itu sepenuhnya melalui keturunan-keturunan yang seterusnya. Dan pengalaman ini juga dirasai oleh Yakub sendiri, Yakub terhadap sendiri istri juga yang dikasihinya, Rahel. Tapi apapun, kita kembali kepada Rebeka yang sebenarnya pengalaman mengandung ini begitu menarik. Tuhan mengabulkan permintaan mereka pada usia yang kalau kita ikut mungkin dalam budaya ataupun praktis masyarakat pada masa itu 40-an ini sudah agak tua, sudah agak lanjut, dan pada masa itu Tuhan memberikan bonus 1+1
ya, kembar, dan firman Tuhan kepadanya ayat yang ke-23, dua bangsa ada di dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dan ini adalah jawaban Tuhan kepada kita sebut, kalau luahan, curahan hati ya, dalam bahasa Indonesia curhat Rebeka kepada Tuhan. Tuhan karena bertolakan ya, dan kita bukan ibu, dan kita tidak akan pernah mengalami bagaimana sakitnya untuk mengandung selama 9 bulan itu dan melahirkan nanti. Dan apabila anak itu agresif, saling bertolak-tolakan di dalam kandungan itu, dalam rahim itu, dan dia berseru, dia mencurahkan hati, bahkan dia mengatakan, mengapa lagi aku harus hidup? Saking sakitnya pengalaman itu. Ya. Iya. Dan Tuhan katakan, sebenarnya engkau akan melahirkan dua bangsa, dua anak yang akan mewakili dua bangsa, dan satu itu lebih kuat, yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. So, bagaimana agaknya perasaan seorang ibu apabila sebenarnya Tuhan sudah pun merencanakan melalui kelahiran kedua orang anak itu akan ada satu konflik yang besar di antara mereka. Saya pun hanya boleh membayangkan ya Pastor, sebab kalau sudah ada prophetic ataupun prediction ataupun prophetic lah, satu nubuatan barangkali. Kita sebut nubuatan atau dalam bahasa Ramalan. yang mudah ramalan, tapi bukan ramalan itu Seperti itu. tidak berapa tepat ya. Dan dia katakan ada dua bangsa. Saya berpikir juga sebelum itu barangkali Ishak sudah mendengar itu daripada bapaknya, janji Tuhan, dan sebelumnya juga sudah diberikan kepada Ishak bahwa bangsa melalui dia akan ada banyak bangsa, dan bangsa itu akan menjadi berkat kepada yang lain juga. Ya. Rebeka juga saya pikir mendengar itu daripada Tuhan, dan bila ada anak yang akan dilahirkan itu menjadi dua bangsa yang akan terpencar, dia bilang, dia katakan dia akan memenuhi juga seperti yang dinyatakan dalam janji Tuhan kepada Ishak. Yeah. Kita mungkin hanya boleh membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu pada waktu itu. Seorang ibu yang, saya sedang mengandung dua anak, dua individu di sini, tetapi yang telah diberkati dan telah dinubuatkan oleh Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar. Dia on the one hand, dia merasa sangat sakit, kesal, mempunyai kandungan, mungkin tidak juga kesal lah, tetapi mempunyai perasaan yang, aduh kenapa lah begini, sebab kembar lagi itu. Dan yang satu lagi, perasaannya, saya pikir dia mempunyai sense of privilege, sebab Tuhan telah memilih garis keturunan ini, dan Ribkah itu merupakan salah satu daripada individu yang akan peranan penting. Memainkan peranan yang sangat penting untuk melahirkan dua bangsa ini. Luar biasa saya pikir perasaannya. Dan Tuhan, sekurang-kurangnya Tuhan menjawab curahan hatinya. Curahan hati. Ya, menarik sekali bila saya lihat di sini, Pastor. Dia katakan suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi kalau kita lihat suku mana yang akan menjadi lebih kuat ini, kita perhatikan struktur kepada ayat tersebut. Yang lebih kuat itu adalah yang akan menjadi tuan kepada hamba tersebut. Jadi anak yang tua itu, anak yang lebih muda itu akan menjadi lebih kuat daripada lebih dominan, dan mungkin dia yang akan menerima peranan yang lebih besar,
Ya. dan berkat yang lebih besar. Cuma bila mereka dilahirkan, kemudian ya kita boleh melihat bahwa yang lebih muda itu mempunyai sifat yang bukan outdoor. Kelihatannya kalau dari segi fisikal barangkali yang lebih tua itu lebih kuat. Cuma bila dikatakan oleh Tuhan di sini, yang lebih muda itu lebih kuat daripada yang lebih tua, membuatkan kita berpikir jangan melihat buku pada kulitnya ataupun jangan melihat seorang itu daripada luarannya sahaja, sebab rencana Tuhan bagi mereka itu mungkin berbeza. Dan menarik sekali karena mereka dilahirkan saya rasa bukanlah kembar yang seiras, karena mereka mempunyai perbezaan yang begitu ketara dalam fisik mereka. Mari kita lihat ayat yang ke-24. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Ayat ke-25, keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. So, begitu berbeza daripada fisiknya. Dan juga sudah menunjukkan ada tanda-tanda konflik. Di mana anak yang dilahirkan kemudian itu tidak mau melepaskan abangnya itu untuk keluar terlebih dahulu, ya, menggenggam ataupun menarik tumitnya, memegang tumit Esau. Dan ini sudah memperlihatkan bagaimana kedua anak ini akan engage dalam satu ketegangan perhubungan mereka. Dan kita lihat dari segi karakter fisikalnya, Esau itu mempunyai warna kemerah-merahan. Menarik sekali juga kemudiannya kita lihat barangkali nanti bagaimana dia meminta sesuatu daripada Yakub, sesuatu yang berbentuk kemerah-merahan. Sebenarnya sesuai dengan dirinya, fisiknya. Dan di sini perkataan yang digunakan adalah Edom. Nama lain bagi Esau adalah Edom. Edom. Maksud Edom itu adalah merah, kemerah-merahan. Adam juga adalah derivation, itu Edom adalah derivation daripada Adam. Edom itu lebih kurang lah kalau dilihat dalam tulisan bahasa Ibrani, mempunyai huruf yang sama, jadi mempunyai warna kemerah-merahan di sana. Jadi mungkin warna abadi Adam itu merah, saya tidak tahu. sebab namanya itu yang segar itu, yang ciptaan pertama manusia, ya, mungkin masih fresh dan itulah aslinya kemerah-merahan. Iya, cuma mungkin bentuk tanahnya itu merah, kita tidak tahu. Tapi yang seterusnya itu dia punya Yakub itu, dia sudah menunjukkan, dia bukan menunjukkan, bila kita lihat di sini dalam kelahiran itu, anak lelaki yang pertama itu, yaitu dinamakan Esau, dia dinyatakan dalam deskripsi fisikal. Tetapi Yakub pula dideskripsikan dengan dia tindakan dia, memegang tumit, kan, memegang tumit Esau. Seakan-akan dia menunjukkan, hey, saya mau duluan keluar daripada dia, tetapi dia tidak mau ketinggalan daripada duluan itu. Biasanya akan ada interval selama beberapa menit. Kalau tidak saat, saya rasa menit lah, ya. Sebelum satu itu dikeluarkan dan satu lagi dikeluarkan. Tetapi ini seakan-akan berlumba-lumba untuk menjadi yang sulung. Dan disebabkan deskripsi itulah dia diberikan nama Yakub, sebab maksudnya itu adalah dia adalah grabber, ataupun dia yang suka merampas. Dan itu diakui sendiri oleh Esau dalam cerita seterusnya. Bagaimana dia merampas hak keturunan sebagai anak sulung dan berkat sulung itu. Dengan penuh kelicikan. Dengan penuh kelicikan seorang
penipu, scammer. Ya, tetapi apapun kalau kita baca seterusnya, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Dan ayat 28 ini adalah kunci kepada diskusi kita pada hari ini. Ya. Ishak sayang kepada Esau sebab dia suka makan daging buruan. Tetapi Rebekah kasih kepada Yakub. So, disinilah, of course, kelahiran mereka ini dan juga ketegangan, konflik yang akan terjadi itu sudah pun seakan-akan diramalkan, dinubuatkan oleh Tuhan. Dan saya percaya Rebekah tahu itu. Ya, Rebekah sudah menjangkakan sooner or later perkara itu akan terjadi. Ya. Ya, dan apa yang menarik sekali adalah walaupun sudah mengetahui rencana Tuhan itu, tetapi Ishak dan Rebekah dalam didikan dan asuhan mereka ini, mereka memilih untuk, saya tak tahu sama ada itu adalah disengajakan untuk memastikan rencana Tuhan itu menjadi kenyataan, ataupun itu adalah pilihan dan tindakan mereka sendiri yang menerapkan favoritism ataupun pilih kasih ini. Dan kalau kita lihat tadi, Ishak lebih mengasihi Esau, dan reasoning dia adalah sangat lame, ya, sangat tidak kukuh. Ya. Iya, semata-mata karena dia suka makan hasil buruan, kijang, rusa, pelandok, dan apa saja hasil buruan itu, makanan binatang, kita sebutkan wild animals, ya, bukan yang domesticated, bukan lembu-lembu, kambing, domba, ternakan itu, tapi yang panas dia punya daging itu. Ya. And Rebekah lebih sayang kepada Jacob ataupun Yakub, dan karena dia lemah lembut, dia membesar sebagai orang yang suka tinggal di dalam kemah. Sedangkan Esau ini dia seorang pemburu dan dia suka outdoor activities. Gimana kita boleh lihat perbandingan kedua watak ini? Sangat berbeza, ya, sebab Esau itu lebih kepada outdoor di luar sana, dan dia suka untuk berburu dan explore ataupun meneroka, mengembara di luar sana, sehingga kan dia dalam penerokaan ataupun pengembaraan itu dia bertemu dengan perempuan yang dia kahwini di kalangan orang Het. Dan Yakub pula tidak. Dan kalau kita lihat dalam keluarga yang tidak mempunyai anak perempuan, barangkali Yakub ini melakukan peranan sebagai pembantu ibunya di rumah, dan siapa tidak suka kalau begitu ada pembantu di rumah. Ayahnya pula suka makan, dan kalau hanya bergantung dengan makanan yang domestik itu sahaja balik-balik beef stew, daging sapi, ataupun rendang daging. Tapi yang menarik sini juga, ya, saya lihat di sini pula nih, dia katakan, dia memberikan satu lagi deskripsi mengenai Yakub, seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Saya suka perkataan yang digunakan dalam bahasa Ibraninya. Dia menggunakan perkataan tamim ataupun tom, dan kita mengetahui bahwa perkataan tamim itu adalah perkataan Ibrani yang digunakan secara umum untuk mendeskripsikan completeness ataupun kesempurnaan, dan juga menyatakan bagaimana binatang yang disembelihkan itu, tamim dan sebagainya. Menarik sebab seakan-akan ada hint dalam cerita tersebut bahwa Yakub itu dari awal lagi sudah dilihat sebagai seorang yang quote and quote sempurna, yang boleh dipercayai, walaupun pada dasarnya dia tidak boleh dipercayai dari segi penipuan.
karakternya, sikapnya, kelicikannya itu ya, tetapi Tuhan mempersiapkan dia dan keturunannya itu untuk satu rencana yang lebih besar, ya. Tinggal di kemah dan keluar memburu. Memburu ini bukanlah jaranglah kalau kita keluar pagi balik petang, ya. Karena tempat buruan itu bukanlah dekat, ya, jauh. Dan dia harus meluangkan masa berhari, berminggu mungkin semata-mata untuk membawa hasil buruan balik. Dan bagi orang-orang yang suka berburu, kadang-kadang dapat sesuatu yang fresh. Kalau tidak pun fresh, mungkin disalai. Tetapi itulah masa yang dia gunakan untuk bertemu dengan perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa lain. Dan perkahwinannya dengan dua orang gadis keturunan Het ini juga seperti satu apa kita sebutkan itu, satu selumbar di dalam kulit ibunya, ya, yang sakit hati, ya. Katakan Alkitab katakan ibunya begitu sakit hati dengan pilihan menantu dari keturunan Het ini. Ishak juga termasuk juga. Itu juga merupakan satu yang menyakiti mereka, mungkin dari segi hati, ataupun mungkin juga disebabkan mereka ini tidak mengetahui bagaimana kehidupan keluarga, ada perbezaan budaya barangkali, ataupun mungkin mereka ini yang tidak tahu, yang menyakitkan hati mertua barangkali. Dan mungkin pada waktu itu perkahwinan itu lebih tertumpu kepada di kalangan ahli keluarga dan kaum kerabat mereka, itu yang sangat ideal untuk konteks perkahwinan dan juga warisan memelihara keturunan pada masa itu. Esau jarang berada di rumah, dan itu yang mungkin menyumbang kepada kerenggangan hubungannya dengan ibunya, dengan Rebeka. Bapaknya tidak kisah, karena yang penting dia datang, dia bawa kijang, dia bawa rusa, ada daging buruan di hadapan. Daging buruan di hadapannya, dan itu yang akan melembutkan hatinya. So, kita berbicara tentang pilih kasih ini, playing favoritism. Saya katakan tadi, mungkin ini rencana untuk memastikan, karena sudah diketahui, ya, mungkin ibunya memainkan peranan yang penting untuk memastikan Yakub mendapat perhatian yang sewajarnya untuk mempersiapkan dia sebagai penerus kepada keturunan Ishak itu. Ya, ataupun ya, naturally itulah cara didikan mereka terhadap anak-anak mereka, dan ini mengakibatkan perbalahan dan beberapa konflik. Bagaimana Dr. Gerard melihat konsep dalam rumah tangga dan juga asuhan kepada anak-anak ini, kalau kita pilih bulu ataupun pilih kasih ini? Saya pikir dia bila ada pilih kasih, dan kita boleh lihat dalam cerita ini juga, sebenarnya apabila Ishak dengan Esau dan Yakub dengan ibunya Ribka itu, kelihatan sekali keterpisahan mereka, chasmnya itu, di mana Esau mau diberkati oleh Ishak tanpa pengetahuan kedua-duanya. Dia hanya beritahu Esau untuk berburu dan kembali untuk menyediakan makanan supaya dia boleh berkati mereka. Dia tidak memberitahu kedua-duanya, dan kelihatan sekali di dalam tindakan tersebut ada jurang yang besar, sehingga kan kalau ibunya tidak dengar itu, maka itu akan dilakukan kepada Esau. Dan di sanalah juga saya pikir dalam covenant konsep ini, konsep perjanjian Tuhan yang dengan Abraham ini dan juga kepada keturunannya, di sana ada yang kita panggil covenant jeopardy, ataupun bahaya terhadap perjanjian tersebut. Sebab kalau itu pergi kepada Esau dan istrinya itu bukanlah di kalangan mereka yang seperti disebut tadi, apakah Esau sanggup untuk membawa itu kepada seterusnya, kepada
keturunan seterusnya. Dia tidak menunjukkan ciri-ciri seperti itu. Ibunya, seperti yang sudah dikatakan, kita tidak dapat melihatlah apa yang sebenarnya berlaku. Tetapi kalau ibunya tidak bertindak, kita pikir sebagai manusia, apakah itu akan berlangsung seperti itu dan tidak dapat dilakukan apa-apa. Tetapi kalau Tuhan sudah menubuatkan mengenai Yakub, pastinya itu akan dilaksanakan sesuai dengan cara Tuhan dan bukan dengan cara manusia. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh ibunya Ribka, semuanya direncanakan dengan penuh kelicikan dan penipuan. Bukan sesuatu yang seharusnya dicontohi oleh keluarga pada hari ini. Terutamanya apabila ketua keluarga itu sudah tidak boleh mengecam lagi ataupun tidak boleh lagi melihat dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan itu telah menyebabkan satu kesakitan yang jauh lebih dalam lagi. Sebab Yakub harus dihantar ke Padan Aram, ke tempat ibunya itu. Dan ada sakit hati dalam hidup abangnya Esau. Dan bagaimana hubungan selepas itu kita tidak pasti bagaimana. Kelihatannya apabila kemudiannya Yakub kembali, ada ketakutan juga terlibat di sana. Kita tidak tahu to what extent apa yang dilakukan itu terhadapnya. Jadi apabila kita lihat ada aplikasi di sana, satu yang boleh kita pelajari saya pikir pada hari ini, itu akan menyebabkan keruntuhan kesatuan di dalam keluarga, walaupun dalam keluarga Kristen barangkali. I mean, ini adalah kita sebut sebagai patriark, sebagai leluhur kepada iman ataupun agama yang menjadi tonggak kepada kepercayaan kita pada hari ini. Dan ini dilakukan. Abraham juga tidak lari daripada kesilapan itu. Sarah juga tidak lari daripada kesilapan itu. Ishak sendiri dan Rebeka sendiri. Dan ini bukan yang ideal, kita bukan yang ideal. Kita setuju di sini bahwa ini bukan didikan dan apa kita sebutkan scheme of things, skema yang ideal untuk diterapkan ataupun dipraktiskan dalam keluarga. Kenapa ini terjadi? Kita boleh spekulate, kita boleh buat tafsiran, tetapi apa yang penting ini bukan yang ideal untuk dipraktiskan sebagai ibu bapa. Itu sudah terjadi pada masa ini, dan kita tidak akan dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Kenapa Tuhan membenarkan? Karena Tuhan memberikan juga hikmat, wisdom, penilaian, dan tindakan, kebebasan untuk bertindak. Seperti apa yang dilakukan oleh Sarah apabila dia sanggup untuk memberikan Hagar ataupun Siti Hajar itu kepada Abraham. Semata-mata pada pandangannya adalah dia tidak akan dapat melahirkan dan Abraham harus mendapat keturunan itu walaupun daripada hambanya. So ini dilakukan, tetapi ini bukan ideal. Dan of course kontras daripada pilih kasih ini adalah layanan yang adil, keadilan dalam rumah tangga untuk melayani satu sama lain dengan kasih yang sama dan perhatian yang sama, dan juga memberikan peranan yang sama pentingnya supaya masing-masing dalam keluarga, sama ada istri, suami itu, dan especially kepada anak-anak ini, mereka tahu dan mereka boleh membesar dalam pengetahuan bahwa mereka disayangi dan dikasihi sama rata, keadilan. Jadi cabaran kita sekarang, Dr. Gerard, saya lihat apa yang terjadi dalam rumah tangga ini, mungkin
saya tidak pasti bagaimana komunikasi di antara Rebeka dan Ishak, ataupun komunikasi antara Rebeka dan Esau, Yakub dan Ishak, dan ini yang menyumbang kepada berlakunya pilih kasih dan juga seakan-akan ada sikap menyebelahi satu pihak di sini. Jadi bagaimana kita boleh bandingkan dengan konteks dunia yang modern pasca kecanggihan ini? Bagaimana kita boleh mengelakkan dan mungkin menerapkan keadilan sama rata itu terhadap anak-anak kita? Ya, kalau kita dalam konteks Ishak ini kita lihat bahwa dia adalah patriark ataupun ketua keluarga, leluhur. Dialah yang mengetuai klannya itu. Jadi di sini kita melihat dia itu sebagai tuan, termasuklah tuan bagi keluarganya, hamba-hambanya yang lain. Dan Ribka, walaupun dia adalah istri kepada Ishak, dalam konteks budaya itu, Ribka masih juga harus tunduk kepada Ishak sebab dia adalah ketua ataupun tuannya, ketua keluarga itu di sana. Cuma bagaimana Ribka itu dibesarkan ketika dia bersama-sama dengan keluarganya. Kalau kita lihat bagaimana siapa Ribka itu di kalangannya, seakan-akan dia adalah satu-satunya perempuan di antara semua abang-abangnya. Jadi bila itu berlaku, apakah Ribka itu diberikan keistimewaan sebab dia satu-satunya perempuan ataupun sebagainya? Kalau itulah yang berlaku, maka Ribka mungkin membawa itu. Jadi dalam konteks kita pada hari ini juga kita mengetahui bahwa bapa itu adalah imam dalam keluarga. Dia yang seharusnya membawa spirituality dalam keluarga itu dan memimpin dalam keluarga. Dia adalah imam itu di sana. Dan apabila kita masing-masing membawa baggage ataupun apa baggage ini? bagasi beban daripada bagaimana kita dibesarkan dan dibawa bersama-sama dalam satu keluarga, bagaimana saya dididik, bagaimana dia dididik, dan kita bawa itu kepada anak-anak, dan itu sangat berbeza dan kadang-kadang ada pertentangan, pertembungan budaya, pertembungan latar belakang, dan akhirnya akan menyebabkan ketegangan seperti ada di sana. Dan saya pikir ini juga berlaku sebab Ribka dan Ishak itu dibesarkan di dalam konteks yang berlainan. Ribka mempunyai adik-beradiknya yang lain. Bagaimana bapaknya mendidik mereka. Dengan Ishak itu anak tunggal, walaupun Ismail Ismail itu tidak dikira lah. Tidak dibesarkan bersama-sama. Cuma masa kecil itu yang ada konflik pergaduhan, tetapi Ismail sudah pun dikeluarkan daripada daripada konteks keluarga induk itu. Iya, dalam konteks itu. Dan kita lihat bagaimana Ishak dia menerima iman bapaknya. Ribka, kita mengetahui bahwa dia iman dia itu tidak sama dengan Ishak, sebab kita lihat bagaimana Laban abangnya itu dan yang lain-lain itu masih lagi ada patung-patung lain yang disembah. Di sana bila ada pertembungan di sana akan menjadi parah lah, saya pikir, pilih kasih dan juga dysfunctionality di dalam keluarga. Even komunikasi juga seperti itu. Dan itu pada hari ini juga masih berlaku. Kalau tidak dilihat lebih awal dalam apa yang kita panggil counseling pra perkawinan itu, itu juga masih juga menjadi masalah. Menarik ya, karena inilah perkawinan. Ini adalah cabaran perkawinan itu sendiri, terutama sekali silang budaya dan juga pengalaman membesar dan menerima asuhan dan didikan di dalam keluarga masing-masing. Dan parenting style ini dia juga dipengaruhi oleh bagaimana kedua-dua mereka itu dibesarkan.
ya, dan model mereka tetap adalah kepada ibu bapa mereka. Ya, jadi apabila dipersatukan dalam perkawinan dan dikaruniakan dengan berkat anak-anak dan zuriat ini, ada satu dilema. Mereka harus bersetuju untuk menggunakan parenting style ataupun asuhan didikan yang terbaik mengikut konteks semasa. Saya rasa inilah yang mungkin lebih baik. Ya, karena kita tidak dapat membandingkan, saya dibesarkan dalam keadaan begini, dan yang satu lagi katakan saya membesar dalam keadaan yang begini. Tetapi konteks semasa adalah anak-anak sedang membesar, bukan pada 70-an ataupun 80-an seperti kita, Dr. Gerard, ya. Ya, betul. Ini adalah 2020, 24, kita akan terus masuk kepada dekad yang seterusnya. Dan suasana yang begitu berbeza. Ya, dan saya juga mau menambah di sana, Pastor. Sebab kita membawa personality yang berbeza, personality yang sangat unik. Pihak lelaki, pihak perempuan, dengan membentuk anak yang mempunyai personality-nya sendiri. Jadi dinamik di dalam hubungan antar personality itu juga menyebabkan keunikan bagaimana kita mau mendidik anak disebabkan itu. Tidak begini saya diajar, saya harus buat seperti ini. Kita tidak boleh lah, seperti yang Pastor katakan, keadaan semasa dan juga dan sudah semestinya situasi dinamik kombinasi personality itu juga akan menyebabkan kita harus melihat kepada keadaan semasa pada saat itu juga. Dan kita harus melepaskan ego dan saling memahami keperluan dan keutamaan, ya, dalam konteks keluarga induk itu. Apakah keutamaan itu adalah untuk memastikan anak-anak itu membesar dalam keadaan dan pengalaman di mana mereka dikasihi sama rata. Itu adalah yang paling utama. Dan tidak ada diskriminasi, tidak ada rencana untuk yang seorang itu dia harus begini, dia harus membesar sebegini, dan dia harus bekerja sebagai ini. Yang tidak. Ini dia harus begini, nanti ujung-ujung dia harus bekerja sebagai ini. Walaupun of course kita hanya melihat kepada konteks yang digambarkan oleh kejadian 25 ini. Ya, tetapi dia berbeza dengan apa kita boleh bandingkan dengan keadaan sekarang. Ini aja pelajaran kita daripada parenting Rebecca dan Ishak ini. Tetapi itu juga merupakan satu saya rasa juga ada satu apa kita sebutkan itu, bukan kelekaan tetapi ya kecenderungan juga lah ya kepada ibu bapa apabila dia sudah ada expectation yang begitu besar untuk anak-anak mereka ini. Bagaimana Dr. Gerard? Saya pikir expectation itu on the one hand bagus sebab ada positifnya. Ya, ada positifnya sebab dia akan membuatkan ibu bapa ya sentiasa alert. Alert ya, sentiasa awas, cerdas, awas dan sebagainya. Pada masa yang sama, kalau itu sudah menjadi satu yang mengatur hidup ataupun satu-satunya yang merundung anak tersebut, maka expectation juga akan menjadi negatif. Harus balance lah ya. Bagaimana membalance dia ya, Pastor? Inilah cabaran kita. Bukan sahaja dalam konteks keluarga itu, tetapi dengan cabaran-cabaran eksternal, cabaran luar, dan juga pergerakan yang begitu pantas pada masa kini. Dan juga saya tidak mau katakan itu sebagai bahasa yang digunakan adalah kekolotan. Tetapi sebagai keluarga yang probably konservatif, ya kekolotan itu masih lagi menjadi antara dasar kepada keputusan-keputusan yang diambil. Dan semuanya itu adalah untuk kebaikan, ya. Oleh karena Esau adalah dia dilahirkan seperti ini, dia memiliki kemahiran ini, dan
Ishak mengasah potensinya itu, bakatnya itu, Yes, yes. sehingga dia menjadi seorang pemburu yang begitu mahir. Dan Yakub dilihat sebagai orang yang lemah lembut, suka memasak, dan itu sendiri mengikuti ya cerita dalam Kejadian itu. Dia mengikuti bagaimana Yakub memasak walaupun vegetarian, tetapi masakannya itu memiliki aroma yang begitu menusuk sehingga menyebabkan Esau menelan air liurnya, ya. Apalagi dia memang sudah lapar Dia sedia. sudah lapar, ya. So, dan dia mempersiapkan Yakub untuk menggembala, Yes. menjadi gembala. So, itu positifnya. Kita boleh ada expectation, kita boleh mengasah kekuatan mereka, potensi mereka. Tetapi at the end of the day, I think dalam konteks semasa kita, freedom of choice masih lagi penting, Dr. Jarad. Ya, saya percaya sebab mereka juga harus diberikan freedom ataupun kebebasan, dan mereka harus dibentuk di dalam acuan yang mereka ada. Kita tidak boleh memberikan acuan kita bagi mereka. Tetapi dalam acuan mereka, personality mereka itu sendiri, kita berikan kebebasan. Of course kita tidak boleh leka lah. Tidak boleh leka untuk, okay, kau buat apa kau suka. Tidak boleh. Sebab pada masa yang sama, kita juga sebagai ibu bapa mempunyai peranan untuk mendidik dia dalam landasan Tuhan. Kalau sebagai Kristen itu kita mendidik dia dalam landasan Tuhan, tapi dalam acuannya, apa yang dia boleh lakukan dengan apa yang dia ada itu. Ya, dan tetapi of course peranan kita dia akan terhad untuk jangka masa tertentu, dan itu sebabnya kita menggunakan masa yang terhad itu untuk melakukan terbaik mungkin, ya. Ya. Especially dalam memelihara iman mereka dan memastikan mereka memelihara identity mereka, dan harga diri, ya, menjaga nama baik dan sebagainya, itu yang begitu very dear untuk konteks ASEAN seperti kita. Ya. Ya. Tetapi at the end of the day, kita harus akur kepada cabaran dan juga pengaruh semasa dan juga pengaruh luar yang akan juga shape, membentuk personality mereka, dan juga membentuk kecenderungan mereka untuk memilih vocation ataupun peranan-peranan tertentu, dan mungkin bukanlah seperti yang kita expect. Iya, iya. Ya, walaupun dia mesti menjadi pemburu, dia mesti menjadi gembala. Tetapi at the end of the day, mereka memiliki pilihan. Mereka tersebut. memiliki pilihan mereka sendiri. Saya ada beberapa senarai, dan saya menggunakan hikmat. Kita sebutkan ramai yang mengatakan AI ataupun kecerdasan buatan, ya. Artificial intelligence, ya. Kecerdasan, kecerdasan buatan itu terma yang digunakan sekarang. Tetapi saya lebih suka memanggil mereka sebagai intelligent assistant. Nah, mereka hanya pembantu yang memiliki kecerdasan, ya. So they are still my assistant. Kita punya assistant, karena kita yang ada minda, kita yang ada akal. So saya tanyalah intelligent assistant saya, apakah antara isu-isu yang timbul dalam sebagai akibat daripada didikan pilih kasih antara Ishak, Rebeka terhadap anak mereka Esau dan Yakub, dan intelligent assistant saya menyenaraikan berdasarkan kepada prompt ataupun pertanyaan yang kita sebutkan. Disebutkan di sini bagaimana pilih kasih dalam hubungan kekeluargaan itu, dia ada beberapa kesan yang agak negatif, ya. Yang pertama sekali ada manipulasi dan ketidakseimbangan kuasa dalam keluarga. So of course Ishak nampaknya tidak, walaupun dia adalah patriark, tetapi dia tidak dominan. Dia ada hak, dan dialah yang akan memberkati, yang akan menyalurkan berkat yang dia terima daripada
daripada Abraham bapaknya, dan dia akan salurkan itu kepada anak sulung. Ya. Dan penting sekali hak kesulungan itu yang harus dipegang oleh Esau, tetapi dirampas oleh Yakub. Dan seakan-akan peranannya itu dia tidak begitu jelas, dia tidak begitu karena fokusnya lari. Mungkin dia lebih menumpu kepada hasil buruan dan sebagainya. Tetapi nampaknya yang mengatur strategi dalam keluarga itu, yang memanipulasi keadaan dan situasi itu adalah Rebeka. Ya, kelihatannya boleh dilihatlah dalam cerita bagaimana Rebeka komplain kepada Ishak mengenai istri Esau, sehingga kan Esau pun mencari istri daripada dan itu mungkin adalah langkah awal untuk melihat ataupun untuk mengalih favoritism Ishak kepada Esau itu kepada Yakub. Karena dia tahu Ishak pun tidak suka kepada menantu-menantu dari keturunan Het itu. Persaingan yang tidak sehat antara anak-anak yang kita sudah lihat di sini, walaupun tidak dinyatakan dalam naratif penceritaan ini, tetapi kita tahu proses membesar dalam suasana yang sebegitu memang ada ketegangan. Saling cemburu, saling membenci, menaruh dendam, rampas-merampas. Iya, demikian juga anak Yakub kemudian kita lihat itu. Ada case seperti itu juga. Dan menarik sekali. Nah, minggu depan kita akan cerita tentang Yakub ini. Dan kesan pilihan terhadap masa depan anak-anak, dan itu sendiri kita boleh lihat bagaimana masa depan mereka juga seakan-akan kabur. Dia harus lari. Yakub harus melarikan diri, dan Esau harus hidup dalam dendam dan kebencian akibat daripada proses itu. Pengabaian keseimbangan dalam memberikan perhatian, itu pun kita sudah bicarakan tadi. Tidak seimbang perhatian lebih kepada Yakub yang berada di rumah, dan saya percaya kalau sudah berada di rumah itu maksudnya akademik pengajaran secara ilmiah, secara akademik itu lebih kepada Yakub, karena Esau itu dia dilatih hands on sebagai orang yang berburu. Jadi menarik juga intelligent assistant ini. Bagaimana dia membantu untuk memberikan senarai, dan ada pengajaran ibu bapa harus peka kepada keperluan emosi dan perkembangan setiap anak mereka. Perhatian yang seimbang dapat membantu membentuk anak-anak yang lebih seimbang dan bersatu hati. So ini yang penting, kita pastikan supaya anak-anak kita ini seimbang dan masih lagi dapat bersatu. Walaupun akhirnya nanti Dr. Gerard ada persatuan semula, reunion yang sungguh menyayat hati sebenarnya, yang tidak disangkakan, tetapi janganlah to that extent yang menunggu sehingga tua sudah beranak cucu baru dapat memulihkan perhubungan. Kalau boleh, persatuan antara adik-beradik itu sangat penting. Dr. Gerard, ada berapa orang adik-beradik? Oh, kami ada 9 adik-beradik. Lebih diberkati daripada Ishak dan Rebeka. Diberkati, Pastor, diberkati. Pengalaman membesar dengan 9 orang. Tidak ada masalah. Saya pikir kalau kita maintain ataupun kekalkan keharmonian di dalam keluarga, walaupun ada barangkali pergaduhan sedikit, tapi itu biasalah pergaduhan antara adik-beradik. Lepas itu berdamai semula dan langsung tidak diingati lagi apa yang sudah berlaku. Tapi dari segi didikan dan asuhan itu sama rata. Sama rata. Setakat yang saya rasakan, Dr. Gerard anak yang keberapa? Saya anak yang kelima. Jadi tidaklah, kalau berkat itu sudah ditapis 5 kali, kurang sedikit lah.
Oh ya, masih menerima berkat, Pastor. Membesar dengan menerima warisan daripada abang. Dalam cerita Tiga Abdul ya, itu disebutkan demokrasi terpimpin Oh ya. untuk membolot harta only orang-orang ataupun 2-3 anak yang sulung itu. Saya pula membesar tidak ramai, kami ada 4 orang adik-beradik tetapi semua lelaki. Ya, jadi konteks itu juga berbeza, tetapi syukur pada Tuhan. Ada juga masa untuk berebut-rebutan, tetapi biasanya yang sulung akan mengalah. Oh ya, yang sulung, tapi sulung yang dahulu menggunakan sebelum diwariskan kepada. Jadi kita berikanlah bekas-bekas. Ya, anyway, kita doakan semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini dapat membantu serba sedikit sebenarnya untuk meyakinkan ya bahwa proses mendidik anak-anak ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi kita bersandar penuh kepada pimpinan Tuhan dan kita bersyukur apa yang kita rasa alami, yang positif kita kekalkan, yang negatif janganlah kita ulang di dalam didikan kita terhadap anak-anak kita. Ada nasihat terakhir? Kita juga jangan lupa ya, doa itu sangat penting. Oh yes. Sebab kita harus sentiasa mendidik dalam doa pada anak-anak. Boleh tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, ya Tuhan, kami sangat bersyukur sebab firman Tuhan juga ada mengajar kami mengenai bagaimana menjadi ibu bapa yang baik, bapa yang boleh memberikan kesamarataan dalam asuhan kami kepada anak-anak. Walaupun dalam contoh-contoh dalam Alkitab itu tidaklah begitu ideal, tetapi melaluinya kami boleh mempelajari apa yang boleh ditiru, apa juga yang seharusnya kami jangan lakukan di dalam pendidikan ataupun asuhan kami. Kami pohon ya Tuhan pada saat ini agar Engkau memberikan Roh Kudus-Mu, kebijaksanaan, hikmat daripada-Mu agar kami boleh mendidik anak-anak kami dengan bukan sama rata tetapi di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih sebab Tuhan telah memberikan semua hikmat, semua kemampuan, semua gift daripada surga untuk kami gunakan, dan biarlah dengan kemampuan yang Tuhan berikan itu kami dapat lakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan akan sentiasa memuliakan Tuhan. Kami pohon berkat bagi para penonton pada sembang ini dan juga yang akan menontonnya dalam siaran ulangan nanti. Biarlah mereka juga terkesan dengan apapun perbincangan ini dan mereka akan membuat keputusan selaras dengan firman Tuhan. Kami persembahkan doa ini ya Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Dr. Gerard dan Anda semua yang sudah pun bersama-sama dengan kami hampir 1 jam kita bersembang, berdiskusi dalam podcast perspektif kita. Semoga apa yang kita telah sampaikan akan memberi manfaat dan juga memimpin Anda untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupan Anda. Teruskan untuk mendukung pelayanan media Hope Channel Asia Tenggara dalam laman Facebook kami, saluran YouTube kami, laman sesawang kami, dan juga boleh menghubungi kami melalui talian WhatsApp kami. Sehingga kita akan bertemu lagi pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.